Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam tutorial pembuatan website pembelajaran online. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat soal ujian uraian. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan update dari saya. Oke, seperti biasa kita mulai dengan mengakses laman pembelajaran online yang sudah pernah kita buat, kemudian kita login dengan akun guru, masukkan passwordnya seperti biasa, kemudian masuk, ya kita masuk ke dalam dashboard guru, kemudian kita pilih kelas, kita lanjut kelas 10 GP, ya. Kemudian jangan lupa klik hidupkan mode ubah untuk membuat soalnya. Jadi tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kita klik, kita pilih assignment untuk membuat soal uraian. Kita klik ini. Nah, kita buat judulnya, misalnya ulangan harian 1. Ya, deskripsinya di sini kita bisa buat soalnya di sini. Saya sudah buat soalnya. Ada di sini 2 nomor. Kemudian kita taruh di sini. Ya, soalnya bisa dibuat di sini. Kita samakan saja. Bisa dibuat di sini, tapi jangan dicentang supaya siswa tidak bisa melihatnya sebelum mengakses halaman ini. Soalnya juga bisa dibuat dalam bentuk file, kemudian diekspor ke sini. Jadi bisa. Jadi supaya lebih mudahnya saya membuatnya di deskripsi saja. Ya, selanjutnya kita akan membuat pengaturannya. Jadi kiriman ini hanya diisingkan dari tanggal berapa, misalnya tanggal hari ini, batas waktunya sampai kapan, batas waktunya 1 minggu misalnya, 1 minggu berarti tanggal 23 ya benar. Kemudian batas akhirnya tidak usah, jadi ini tidak usah. Jadi saya jarang menggunakan ini sebenarnya. Saya lebih cenderung ke pembatasan di sini. Nah, jadi untuk menjawabnya, ini kita tulis ini. Untuk menjawabnya saya ingin supaya siswa menjawabnya secara langsung dengan mengetik. Jadi tidak usah mengirim berkas. Jadi saya tidak memilih batas katanya berapa kata. Jadi siswa hanya bisa menjawab secara daring mengetik. Kemudian feedback tidak usah. Notifikasi ya kita pilih nilai berupa poin maksimum. Metode penilaian kita pilih rubrik. Jadi rubrik ini supaya kita dalam menilai ini tidak subjektif. Jadi kita pilih rubrik, kemudian pembatasan akses bisa dipilih. Pembatasan akses misalnya hanya bisa, soal ini hanya bisa diakses setelah belajar ini misalnya. Jadi sudah ada materi sebelumnya, jadi ujian ini hanya bisa diakses setelah siswa selesai mempelajari materinya. Ini juga bisa. Jadi ini activity completion, artinya ini aktivitas ini akan ditandai selesai. Ini bisa ditandai secara manual. Ini tidak perlu pembatasan tanda, ini harus dikerjakan baru bisa dianggap sudah dikerjakan. Jadi ini
ditandai. Jadi siswa harus menyelesaikan ini baru dianggap selesai. Kemudian siswa harus mengirim jawabannya sehingga aktivitas ini dianggap selesai. Begitu maksudnya kira-kira. Kemudian kita lanjut dengan klik simpan dan tampilkan. Ya. Jadi pada bagian ini kita akan membuat rubrik penilaiannya. Jadi instrumen penilaiannya, kalau yang biasa kita dengar seperti itu, kita tulis dengan nama instrumen penilaian ulangan harian 1. Deskripsinya kita kosongkan saja ya. Inilah instrumennya. Karena ada 2 nomor, kita akan tulis di sini 2 nomor. Saya juga sudah buat instrumennya di sini. Jadi nomor 1 itu hanya ada 2. Jadi 2 kriterianya, kalau dua-duanya terpenuhi dia akan mendapatkan nilai full seperti ini. Tidak ada jawaban nilainya 0, salah jawabannya nilainya 1, salah satu kriteria ini ada nilainya 3. Ketika ada dua-duanya nilainya 5. Kita bisa buat seperti ini, jadi ada 4 kriterianya. Jadi saya copy jawabannya yang di blok saja, saya copy supaya lebih jelas nanti. Ya, di sini bisa ya, ini kriteria pertamanya supaya lebih gampang. Kemudian kriteria keduanya kita copy lagi ya, beri contoh atau pemodelan. Kita kembali, kita isi seperti ini. Poin 0 ini tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Poin 1, jawaban salah. Poin 2, menjawab benar 1 kriteria. Kita tambah menjawab dengan benar 2 kriteria. Nilainya 5. Ini nilainya 3. Seperti yang sudah kita buat tadi. 135 ya, benar. Kemudian untuk soal nomor 2, kriterianya agak panjang. Jadi ketika satu tradisi disebutkan itu nilainya ini 1 masing-masing, penjelasannya masing-masing bernilai 2. Tidak ada jawaban nilainya 0, jawaban salah nilainya 1. Jadi setiap kriteria nilainya 1, jadi dia bertambah 1 dari bernilai salah. Jadi saya copy ini. Jawabannya ya. Kemudian levelnya tidak ada jawaban. Ada jawaban salah. Kriteria ketiga kita copy saja di sini ya. 1 kriteria benar. Ini 2 kriteria benar. Poinnya 2, poinnya 3. Ditambah lagi ini, jadi ini bisa berbeda jumlahnya dengan yang di atas. Kemudian kita pilih 1 kriteria. Jadi 1 kriteria benar. Ini poinnya 6. Kemudian ini poinnya 3. Ini poinnya 4. Kemudian kita tambah
Untuk yang poinnya 5, 2 kriteria benar tambah 1 penjelasan benar. Kita copy supaya lebih cepat, kemudian ditambah lagi 3 kriteria 1 penjelasan benar. Kemudian kita tambah lagi untuk yang bernilai 7, kita tambah lagi untuk yang bernilai 8, kita tambah untuk yang bernilai 10, karena sepertinya tidak akan mendapatkan nilai poin 9 karena tidak mungkin benar kriterianya benar 2, penjelasannya 3. Jadi kita ini pilih 10. Oke, ini sudah selesai. Tinggal kita save draft. Save rubric and make it ready. Kita save. Ya, ini sudah dianggap benar batas waktu pengumpulan hari minggu depan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi tampilannya seperti ini. Siswa bisa mengerjakan dengan mengklik ini, kemudian dikerjakan. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kita bisa memeriksanya di sini. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana cara siswa mengerjakan pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.